Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'an hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah salat subuh, bapak-bapak semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang membaca Al-Quran, menghafalkannya, akan tetapi mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak atau tidak, Pak? Banyak sekali. Apa yang menjadi penyebab bagi mereka yang tersesat dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Padahal sama-sama kita pahami Al-Quran adalah hudan lil muttaqin, petunjuk atau hidayah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaqra'ul Qur'an la yujawiz hanajirihim. Mereka membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak sampai kerongkongan, tidak sampai tenggorokannya, tidak sampai zauq ini rasa yang dirasakan dalam hatinya, hanya sekedar membaca di lisan saja. Banyak Al-Quran juga yang melaknat orang-orang pembacanya. Mungkin penyebabnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim seperti ini. Yaqra'ul Qur'an la yujawiz hatta hanajirihim. Membaca Al-Quran akan tetapi tidak sampai tenggorokan. Artinya Bapak-bapak jangan dimuliakan Allah SWT, tidak merasakan Al-Quran yang dibacanya sampai ke dalam hati, hanya sekedar baca saja. Makanya Al-Quran tidak bermanfaat untuk membersihkan, memperbaiki akidah, memperbaiki keyakinannya kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menjanjikan atau mengistimewakan orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, yang selalu mentadabburi, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya Rasulullah SAW bersabda, wal Quran hujjatun laka
au 'alaika. Al-Qur'an yang kita baca ini jamannya dengan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penolong, argumentasi untuk membela kita, untuk membelamu, atau justru untuk membantahmu. Hujjatun laka aw 'alaika. Jamannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang mempunyai jadwal sidang ya, tentunya dia harus menyiapkan banyak materi ya, menguasai materi yang akan dipresentasikan ya, menjadi argumen bahan berdebat ya. Akan tetapi jika argumen itu tidak bisa dikuasai dengan baik, maka akan mencelakakan dirinya, akan dikuliti dengan habis oleh para pengujinya. Hujjatun laka aw 'alaika. Al-Quran adalah argumentasi atau hujjah bagi para pembaca, aw 'alaika, atau justru bahkan bisa menjadikan membantah kita sendiri. Nauzubillah min dzalik. Jamannya dengan Allah SWT. Maksud dari Al-Quran hujjatun laka aw 'alaika, Al-Quran yang kita baca sebisa mungkin kita pahami apa yang kita baca. Insya Allah kalau tajwid sudah alhamdulillah Pak ya. Mana yang panjang, mana yang pendek, kita tahu lah, paham lah insya Allah. Sama-sama kita saling memperbaiki. Setidaknya apa yang kita baca terus menempel, melekat dalam hati kita, Pak ya. Dia akan, Al-Quran ini akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pahami bagaimana apa yang menjadi kebutuhan kita. Makanya Pak, ada nasihat dari seorang penghafal Quran. Baca Al-Quran itu penting, gitu Pak ya. Jangan dibalik, yang penting baca Al-Quran. Belajar Al-Quran itu penting, bukan yang penting belajar. Ini redaksinya singkat Pak, tapi dalam. Yang penting belajar Al-Quran. Sama dengan sholat. Sholat itu penting. Berjamaah itu penting. Bukan yang penting sholat, yang penting berjamaah. Betul Pak ya? Ini bahasanya sangat singkat sekali. Tapi Masya Allah kalau kita resapi, oh iya ya. Kalau orang yang penting sholat, pertanyaan sholatnya diterima atau enggak? Kalau yang penting, kalau sholat itu penting, dia pasti berusaha bagaimana sholatnya bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari berwudunya diperbaiki, mulai dari bacaan-bacaannya dikuasai. Sama juga dengan kita baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran itu penting, membaca Al-Quran itu penting. Bukan yang penting belajar, yang penting membaca Al-Quran. Kalau yang penting membaca Al-Quran, yang penting belajar, apa yang dipelajarinya belum tentu bisa didapati semua. Tapi begitu yang belajar itu penting, insya Allah ya, kalau sudah tertanam di dalam diri masing-masing jadi seorang, maka